Lo sadar nggak, ada satu tipe orang di sosial media yang kayak mitos berjalan. Nggak pernah upload foto, nggak pernah bikin story, nggak pernah update apapun. Tapi hidupnya kayaknya fine-fine aja. Dan yang lucu, banyak dari kita langsung ngejudge. Ini orang antisosial kali, nggak pede nih. Padahal, jujur gue bilang, justru banyak dari mereka punya mental yang lebih sehat dan lebih stabil daripada kita yang tiap hari upload. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, gue mau ajak lo mikir bentar. Kenapa sih kita bisa kepo banget sama orang yang justru gak mau tampil? Nah, dari sini kita masuk ke konteksnya. Gue sering lihat fenomena yang sama berulang-ulang. Orang ngerasa harus upload biar dianggap punya hidup. Seolah feed itu CV kehidupan. Dan itu bikin banyak orang stuck. Bukan karena mereka nggak berkembang, tapi karena mereka ngebandingin hidup nyata mereka sama hidup yang sudah dipoles orang lain. Nah, sebelum masuk ke poin-poin psikologinya, gue mau bilang satu hal dulu. Orang yang jarang posting bukan berarti hidupnya kosong. Justru kadang mereka yang paling penuh. Oke, daripada berlama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Ini dia, 3 psikologi utama yang biasanya dimiliki orang yang jarang upload. Oke, gue mulai dari poin yang paling mudah lo lihat. Pernah nggak lo liburan bareng teman? Ada yang sibuk banget rekam sana-sini, dan ada satu orang yang cuma duduk menikmati sunset sambil diam. Orang yang jarang posting biasanya itu tipe kedua. Mereka ngerasain hidup bukan mendokumentasikannya. Dan bukan berarti mereka nggak mau pamer. Mereka cuma lebih nikmatin momen tanpa harus mikirin captionnya apa ya, filter apa ya, cocok lah ya buat feed. Simpelnya, pengalaman lebih besar daripada foto. Oke, sebelum kita lanjut, coba lo pikirin, kapan terakhir kali lo nikmatin sesuatu tanpa mikir harus upload? Kalau jawabannya udah lama, mungkin lo perlu dengar 2 poin selanjutnya. Nah, itu tadi soal menikmati momen. Tapi ada alasan lain yang jauh lebih dalam. Dan ini sering disalahpahami orang. Banyak orang mikir mereka introvert berat atau insecure. Padahal sebenarnya kebalikannya. Mereka punya low need for external validation. Artinya, mereka nggak butuh dilihat buat ngerasa cukup. Contoh simpelnya, mereka nongkrong tanpa selfie. Mereka makan enak tanpa foto. Mereka nonton konser tanpa story 25 slide. Dan gini ya, itu butuh mental yang kuat. Karena yang jauh lebih sulit adalah hidup tanpa harus dapat pengakuan. Sebelum gue masuk ke poin ketiga, gue mau nyelipin satu hal. Kalau lo ngerasa nggak nyaman posting, itu bukan kelemahan. Itu tanda lo ngerti diri lo sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke poin terakhir. Dan ini yang paling dewasa. Di era semua orang berlomba eksis, orang yang bisa bilang, hidup gue nggak perlu dibagi ke semua orang, itu orang yang kuat. Karena begitu lo akot sesuatu, otomatis lo buka pintu buat penilaian orang. Komentar, kritik, sindiran halus, omongan belakang, semuanya ikut masuk. Dan orang yang jarang posting biasanya sadar betul hal itu. Makanya mereka milih tenang. Makanya mereka milih simpan beberapa hal buat diri sendiri. Contoh real, ada temen gue yang hidupnya kelihatan mewah banget di sosial media. Tapi stresnya luar biasa. Sementara yang jarang posting, hidupnya slow, stabil, dan jauh lebih bahagia. Oke, sebelum kita masuk ke bagian emosi, gue mau rangkum dikit. Orang yang jarang posting bukan berarti aneh, tapi justru punya self-control yang banyak orang gak punya. Gue mau ngomong langsung ke lo. Kalau lo termasuk orang yang jarang upload, please jangan ngerasa aneh. Lo gak kurang gaul, lo gak ketinggalan zaman. Lo cuma punya fokus dan kenyamanan yang beda. Gue juga pernah di titik ngerasa harus upload biar kelihatan hidup. Tapi setelah gue sadar, ternyata semakin gue nggak peduli penilaian orang, semakin cepat hidup gue maju. Lo bisa kok. Serius, lo punya kendali penuh buat nentuin apa yang mau lo bagikan ke dunia. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Dan ini bagian paling penting. Jadi mulai hari ini, berhenti ngerasa bersalah cuma karena lo jarang posting. Bukan feed yang bikin hidup berharga, tapi cara lo menjalaninya. Kalau lo mau upload, upload. Kalau lo mau diam, diam.
Yang penting lo hidup beneran, bukan cuma terlihat hidup. Dan seperti biasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap fokus, tetap waras, tetap jalan meski pelan.